Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Kusmawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Strata S1, Universitas Persada Indonesia YAI. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu dan pembimbing atas kesempatannya. Hari ini saya memaparkan hasil penelitian skripsi saya ini, yaitu pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata. Lampiran yang pertama saya akan sampaikan yaitu latar belakang. Kualitas produk merupakan salah satu faktor penentuan kepuasan konsumen adalah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk. Kualitas pelayanan yang ditentukan oleh konsumen sebagai pemakai jasa pelayanan tersebut. Promosi merupakan perusahaan dalam mengenalkan, menginformasikan, dan menonjolkan kelebihan produknya dengan menunjukkan konsumen untuk membeli, dan dengan melakukan promosi dapat menyebabkan konsumen yang sebelumnya tidak tertarik untuk membeli akan menjadi tertarik sehingga konsumen melakukan keputusan pembelian. Yang kedua yaitu rumusan masalah. 1. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata? Yang kedua yaitu apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata? Yang ketiga yaitu apakah promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata? Yang keempat, apakah kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi secara bersama berpengaruh terhadap keputusan pembelian bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata. Dan tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk, dan kedua untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian produk, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk, dan yang keempat untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi terhadap keputusan pembelian produk. Yang ketiga yaitu landasan teori. Menurut Kotler dan Armstrong, 2017, kualitas produk merupakan karakteristik dari suatu produk atau layanan yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan, menyatakan, atau menyiratkan kebutuhan pelanggan, halaman 249. Menurut Kotler dan Armstrong, 2017, kualitas pelayanan adalah suatu bentuk produk yang terdiri dari kegiatan, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual yang pada dasarnya tidak berwujud yang tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, halaman 224. Menurut Rambat 2013, promosi merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan manfaat produk dan sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan kebutuhan, halaman 92. Dan yang terakhir itu menurut Kotler 2012, keputusan pembelian adalah tahap dalam proses pengambilan keputusan di mana konsumen benar-benar membeli, halaman 190. Kerangka pemikiran dan hipotesis. H1 terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. H2 terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. H3 terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Dan H4 terdapat pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi secara bersama terhadap keputusan pembelian. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian kuantitatif. Metode ini asosiatif kausal untuk mengetahui hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih. Variabel penelitian, variabel dependen yaitu keputusan pembelian, variabel independen yaitu kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi. Populasi dan sampel. Populasi konsumen bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata yang berjumlah rata-rata 3.000 orang. Sampel didapatkan sampel sebanyak 90 orang dengan menggunakan rumus Lovin. Teknik analisa. Uji kualitas data yaitu dibagi dua. 1. Uji validitas dan 2. Uji reliabilitas. Uji asumsi klasik. Uji normalitas data, uji multikolonialitas, dan uji heterokedasitas. Analisis pengujian data yaitu uji koefisien korelasi dan uji koefisien korelasi berganda, uji koefisien determinasi, uji regresi berganda. Uji hipotesis yaitu ada dua, uji T dan uji F. Selanjutnya, saya akan membahas hasil penelitian yang pertama, yaitu uji koefisien korelasi variabel S1 terhadap Y memiliki 0,477 di mana terdapat hubungan positif dan sedang. Yang kedua, variabel X2 terhadap Y memiliki nilai 0,522
terdapat hubungan positif dan rendah. Yang ketiga, variabel X3 terhadap Y memiliki nilai 0,343 di mana terhadap hubungan rendah dan positif. Yang keempat, uji koefisien korelasi variabel S1, S2, S3 terhadap Y memiliki nilai 0,812 di mana terdapat hubungan positif dan kuat. Selanjutnya, uji regresi linear variabel S1, S2, S3 terhadap Y didapat nilai Y sama dengan 0,799 ditambah 0,358 X1 ditambah 0,384 X2 ditambah 0,235 X3. Selanjutnya, uji diskriminasi pada variabel X1, X2, X3 terdapat Y didapat nilai 0,649 atau 64,9% berkontribusi terhadap variabel keputusan pembelian. Selanjutnya, uji T pada variabel S1 terhadap Y didapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel 5177 lebih besar dari 1,986 dengan signifikan 0,000 dapat ditarik kesimpulan H01 diterima dan H1 diterima. Variabel X2 terdapat Y, terdapat nilai T hitung lebih besar dari T tabel 5,830 lebih besar dari 1,986 dengan signifikansi 0,000 dapat ditarik kesimpulan H02 ditolak dan HA2 diterima. Variabel ditolak dan HA2 diterima. Variabel X3 terdapat Y, terdapat nilai T hitung lebih besar dari 3,478 lebih besar dari 1,986 dengan signifikan 0,001 dapat ditarik kesimpulan H03 ditolak dan HA3 diterima. Selanjutnya, uji F variabel X1, X2, X3 terdapat Y dapat didapat F hitung lebih besar dari F tabel 58,913 lebih besar dari 2,70 dengan signifikan 0,0000 lebih kecil daripada 0,05 dapat ditarik kesimpulan H01 ditolak dan H1 diterima. Yang terakhir yaitu kesimpulan, terdapat pengaruh secara signifikan antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Yang kedua, terhadap pengaruh signifikan antara kualitas pelayanan dan keputusan pembelian. Dan ketiga, terhadap pengaruh secara signifikan antara promosi dan keputusan pembelian. Dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas produk, kualitas pelayanan, dan promosi secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian produk bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata. Dan yang terakhir yaitu saran. Menu bakso rusuk Sunan Giri yang dijual bervariasi karena semakin banyaknya persaingan di bidang kuliner bakso, maka diharapkan kepada pihak bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata untuk lebih meningkatkan diferensi penjualan, menambah jumlah menu yang lebih bervariasi dan selalu mempertahankan inovasi produknya. Yang kedua itu diharapkan sebaiknya pemilik bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata melakukan lebih banyak kegiatan yang dapat menyumbangkan ide atau masukan dalam pelaksanaan service quality di bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata guna meningkatkan kepuasan konsumen bakso rusuk Sunan Giri cabang Kalibata. Yang ketiga itu dengan promosi yang sudah ada perlu ditingkatkan lagi seperti promo buy one get one, voucher diskon dan promosi perlu dievaluasi lagi agar tepat sasaran. Dan yang terakhir itu kemasan bakso rusuk Sunan Giri sangat praktis. Kemasan itu lebih dibikin praktis lagi dan lebih higienis agar konsumen dapat dengan mudah membawanya dan juga aman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.